Anies Baswedan cuma 27% yang percaya akan melanjutkan program Jokowi. Oke. Dari data googling tidak ada, sangat minim, hasil surveinya begitu. Rakyat menganggap bahwa hanya 27% lah Anies Baswedan akan melanjutkan program Jokowi. Artinya ini sudah menjadi pendapat publik. Bagaimana membantahnya? Dengan 10 kali pidato gitu, 12 kali pidato gitu. Para oposisi, mereka mengatakan bahwa Anies Rashid Baswedan itu adalah manusia tukang ngibul. Anies Rashid Baswedan itu adalah manusia yang tidak punya prestasi. Anies Rashid Baswedan adalah manusia yang hanya pintar atau yang hanya pandai berkata-kata, sementara tidak mampu untuk bekerja. Demokrat geram soal rendahnya survei elektabilitas Anies Baswedan. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kaharman geram terkait rendahnya hasil survei elektabilitas bakal calon presiden Anies Baswedan dari beberapa lembaga survei. Benny menyebut rendahnya elektabilitas Anies tidak lepas dari banyaknya lembaga survei bayaran yang memang sengaja didulang untuk mengalihkan kepercayaan publik. Diketahui Demokrat merupakan salah satu partai politik yang tergabung dalam koalisi perubahan untuk persatuan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sosial yang mengusung Anies sebagai bakal capres 2024. Sebelumnya hasil survei teranyar Indikator Politik Indonesia menyebutkan elektabilitas Anies berada posisi ketiga di bawah Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Bukan hanya lembaga survei yang disorot, anggota Komisi Hukum DPR RI itu juga menyentil pengamat dan intelektual yang kerap bicara di depan publik. Selain itu, lanjut Benny, pengusaha dikasih proyek agar dari hasil proyek ada yang disisihkan untuk membayar mereka. Sebelumnya, beberapa lembaga survei memang menempatkan Anies berada di posisi bawah setelah Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Hasil survei teranyar Indikator Politik Indonesia misalnya menempatkan bakal capres usungan Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies di peringkat 3 dengan perolehan suara sebesar 18,9%. Jadikan rekomendasi dari aksi-aksi untuk Mas Anies berikutnya ya. Tentu ini masih cukup panjang, setahun menuju pemilu. Ini adalah hasil potret dinamika pemilih hari ini, dan tentu ini benar-benar menjadi catatan bagi kami di mana letak kekurangan Mas Anies, di mana kemudian hal-hal yang perlu kami tambal dan apa yang harus kami tingkatkan. Ini menjadi rekomendasi yang paling penting bagi kami di tim Koalisi Perubahan. Melansir Tempo, Senin 5 Juni 2023, peringkat pertama diisi oleh Prabowo Subianto dengan suara sebesar 38%, sementara peringkat kedua ditempati oleh Ganjar Pranowo yang mendulang suara sebesar 34,2%. Hasil survei indikator menunjukkan suara Anies cenderung turun dari waktu ke waktu. Misalnya, pada Januari lalu elektabilitas Anies sebesar 24,2%, Februari sebesar 24%, April sebesar 22,2%, 5 Mei sebesar 21,8%, dan 30 Mei sebesar 18,9%. Perolehan suara Anies berbanding terbalik dengan Prabowo Subianto yang menunjukkan tren peningkatan sejak Januari lalu. Adapun elektabilitas Ganjar cenderung fluktuatif. Dalam simulasi hit-to-hit, Anies Baswedan selalu memperoleh suara rendah baik saat berhadapan dengan Ganjar maupun Prabowo. Jika melawan Ganjar, Anies memperoleh suara sebesar 34,5% dan Ganjar sebesar 51%. Adapun saat dihadapkan dengan Prabowo, Anies memperoleh suara sebesar 26,5% dan Prabowo sebesar 56,8%. Survei indikator digelar melalui wawancara telepon pada 26 sampai 30 Mei 2023 menggunakan metode random digit dialing. Ada 1.230 responden yang dipilih melalui proses pembagian nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Margin of error survei ini kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum Partai Demokrat Andi Arief mengamini jika ada kecenderungan penurunan suara tersebut. Ia menduga penurunan elektabilitas Anies ini salah satunya dipengaruhi oleh faktor lambatnya deklarasi pasangan calon wakil presiden. Menurut Andi, jika jarak pendeklarasian Anies dengan pasangannya ini terlalu lama, maka upaya mengerek elektabilitas cawapres juga bakal berat. Tentu yang menjadi magnet utama epicentrumnya adalah capres itu sendiri. Dan kami tetap berpandangan siapapun capres yang ada 3 nama yang teratas hasil Litbang Kompas itu adalah putra putri terbaik yang akan memimpin republik ini ya. Jadi siapapun yang menang dalam kontestasi di 2024 adalah kemenangan rakyat Indonesia. Kami tugasnya adalah menyalurkan suara rakyat
apa yang terjadi di tengah-tengah rakyat untuk kemudian sebangun dengan kehendak mereka, sebangun dengan emosi mereka. Jadi baik itu Anies yang akan menang, baik itu Prabowo, baik itu Ganjar atau siapapun yang akan diputuskan oleh Bu Mega, itulah yang kemudian akan menjadi presiden berikutnya ya. Kita adalah sama-sama bus kota, sama-sama kemudian berlaga dalam suasana yang riang gembira. Mungkin karena politik selalu memenuhi elemen of surprise, jangan-jangan nanti ada CLBK lagi, yaitu cinta lama belum kelar, apa yang ditandaskan oleh Vivi kepada Bung Arief tadi ya, pasangan Mega Prabowo nanti ketemu lagi, bisa jadi kan, siapa yang menduga gitu kan. Ini elemen of surprise ini kata Eren selalu terjadi ini. Sehingga kata dia, deklarasi cawapres perlu dipercepat agar basis pemain baik dari kader partai maupun masyarakat bisa segera bergerak meningkatkan elektabilitas bekas Gubernur DKI Jakarta tersebut. Petinggi Demokrat ungkap penyebab elektabilitas Anies turun. Partai Demokrat menduga lambatnya deklarasi bakal calon wakil presiden menjadi penyebab elektabilitas bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengalami tren penurunan dalam sejumlah survei akhir-akhir ini. Demikian disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Andi menilai deklarasi Anies dan pasangannya bakal bisa mengerek elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu dalam bursa Capres 2024. Sebab para pendukung membutuhkan kepastian sehingga mampu memberikan dukungan lebih maksimal pada kontestasi politik itu. Indikator politik Indonesia sebelumnya mencatat elektabilitas Anies terbawah dibandingkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang berada di posisi pertama dan Capres PDIP Ganjar Pranowo di posisi urutan kedua. 3 nama teratas capres potensial ini kan sudah muncul sejak setahun lalu ya. Itu dari tren kita memang 50-60% elektabilitas itu sudah dikuasai oleh 3 nama besar ini gitu. Tapi itu tidak menutup kemungkinan dengan dinamika politik yang akan terjadi di waktu mendatang nanti sampai jelang ini ya masih. Berdasarkan simulasi 18 nama capres, Prabowo unggul dengan 25,3%. Beda tipis dengan Ganjar yang memperoleh 25,2%, sementara Anies 12,5%. Pun pada simulasi 10 nama capres, Prabowo teratas dengan 29,1%, Ganjar 26,1%, dan Anies 13,2%. Selanjutnya, berdasarkan simulasi 3 nama Capres 2024, Prabowo masih tertinggi dengan 38%, disusul Ganjar 34,2%, Anies 18,9%, dan 8,8% lainnya tidak tahu atau tidak menjawab. Keunggulan Prabowo diduga lantaran disokong suara pendukungnya pada pemilu 2019.